Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpiana Wahyuni, nomor induk mahasiswa D1A020074, kelas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi B1. Dalam tugas kali ini saya mendapatkan materi karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau Constitutional Court. Dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu sebagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. A. Peristilahan dan pengertian hukum acara MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain seperti hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara peradilan tata negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk sementara digunakan secara umum karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK, serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang yang dimaksud. Oleh karena itu, hukum acara MK meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden. B. Asas-asas hukum acara MK. Dalam konteks hukum acara MK, yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar dan bersifat umum yang menjadi panduan atau bahkan ruh penyelenggaraan peradilan konstitusi yang keberadaannya diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Menurut Marwar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 asas dalam peradilan MK. Berikut penjelasannya. Yang pertama, asas Iuh-Churianovi. Asas Iuh-Churianovi adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Persidangan terbuka untuk umum. Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Yang ketiga, independen dan imparsial.
Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Salah satu contoh penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan adalah penggabungan perkara yang memiliki substansi yang sama, khususnya untuk perkara pengujian undang-undang. Dalam pasal 11 ayat 6 PMK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang pertama memiliki kesamaan pokok permohonan, yang kedua memiliki keterkaitan materi permohonan, atau yang ketiga pertimbangan atas permintaan pemohon. Yang kelima, asas hak untuk didengar secara seimbang. Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak yang didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadap-hadapan, baik sebagai tergugat dengan penggugat, pemohon dengan termohon, maupun penuntut dengan terdakwa. Dalam peradilan MK, tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Yang keenam, hakim aktif dalam persidangan. Hakim dapat bersifat aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. Yang terakhir, asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas-asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang ditempuh. Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan MK, terdapat karakteristik khusus peradilan MK yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum secara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dari PMK sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. Wewenang MK menguji undang-undang adalah menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstitusionalitas suatu partai politik. Demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.